Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu atau beberapa keutamaan di antara ibadah di bulan Syawal, terutama 6 hari saum di bulan Syawal. Saum dan ibadah yang kita lakukan seusia Ramadan dengan kualitas dan kuantitas yang tidak menurun dibanding saum Ramadan atau ibadah Ramadan menunjukkan sikap istiqamah kita di atas al-haq, di atas kebenaran. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku satu ucapan dalam Islam. Aku tidak akan pernah bertanya lagi tentang hal itu kepada seorang pun setelahmu. Maka kata Nabi SAW, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqamahlah di atas hal itu. Iman tidak hanya di bibir, tidak hanya di hati, tapi yang lebih utama diaplikasikan dalam bentuk perbuatan nyata, melakukan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, lalu istiqamahlah di atas hal itu. Istiqamahnya seseorang di atas kebenaran merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan jaminan keselamatan dunia ataupun akhirat. Ada beberapa keutamaan dari istiqamah. Pertama, istiqamah hanya istilah yang digunakan untuk sikap teguh, sabar, terus-menerus di atas kebaikan, di atas iman, di atas ibadah dan amal soleh. Dan tidak boleh istilah istiqamah ini digunakan untuk terus-menerus di atas keburukan, istiqamah di atas maksiat, istiqamah di atas dosa, istiqamah di atas melakukan hal-hal yang dilarang. Itu bukan istiqamah. Namanya israr. Israr itu terus-menerus di atas keburukan.
Adapun istiqamah hanya di atas kebaikan. Ini yang pertama. Kedua, istiqamah mengakibatkan Allah Azza wa Jalla memberikan beberapa anugerah, keutamaan, keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak istiqamah. Di antara keutamaan tersebut adalah pertama, turunnya para malaikat akan membisikkan kepada orang yang istiqamah di momen-momen yang sangat genting, terutama semasa hidup ketika sakaratul maut. Dia mengalami goncangan psikis yang dahsyat, mau meninggalkan dunia yang dia cintai, mau berpindah ke sebuah alam yang entah bagaimana keadaannya kita tidak tahu, yang jelas menyeramkan, mengerikan, menakutkan. Siapapun orang yang akan mati mengalami stres, malah mengalami ya sedih, ya takut terhadap nasibnya di masa yang akan datang setelah kematiannya, sedih dengan apa yang sudah berlalu dari kehidupannya. Orang yang istiqamah akan didatangi oleh para malaikat, dibisikkan, jangan takut, jangan sedih. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, kami Rabb kami Allah, iman kepada Allah dan tidak hanya di bibir tapi diwujudkan, diamalkan, diaplikasikan dalam keseharian, ibadah, amal soleh, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi semua yang dilarang. Itu makna iman yang disebutkan tadi. Tsumma istaqamu, lalu dia istiqamah di atas hal itu, malaikat akan turun kepada orang itu membisikkan, jangan takut, jangan sedih. Kapan malaikat membisikkannya? Salah satunya adalah momen ketika dia mau mati, ketika sakaratul maut, meninggalkan alam dunia yang disukainya, mau menuju alam kubur yang sangat ditakutinya. Ada sedih, ada takut. Semua orang mengalami begitu. Orang yang istiqamah akan dibisikkan oleh malaikat, jangan takut, jangan sedih. Maka efek dari bisikan ini hilang rasa takut, hilang rasa sedih. Ini yang pertama. Yang kedua, diberikan berita gembira. Wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Juga dalam surah Al-Ahqaf 13 dan 14 Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu dia istiqamah di atas hal itu, tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Kapan? Ketika sakaratul maut. Karena ada bisikan malaikat yang menenangkan dan menenteramkan. Lalu Allah memberikan jaminan, ulaika ashabul jannah. Merekalah calon-calon penghuni surga, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas keistiqomahan mereka ketika mereka beramal di dunia. Ya ada bisikan malaikat yang menenteramkan, ya ada janji surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang istiqamah. Keduanya, momen ketika malaikat berbisik jangan takut, jangan sedih adalah ketika di alam kubur. Begitu orang yang mengantar ke kuburannya pulang kembali ke rumah mereka masing-masing 7 langkah, berangkat dari kuburannya, maka bangunlah mayit. Ruh yang pernah dicabut ketika di dunia dikembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur. Bangkit dia.
Dalam keadaan pasti kesepian, pasti ketakutan. Ini alam baru yang belum pernah dialaminya. Tiba-tiba datang dua makhluk yang sangat menakutkan, yang warnanya hitam kebiru-biruan, sangat mengerikan. Sekali bentak, bentakannya membuat gentar setiap orang yang mendengarnya. Dua makhluk ini malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir disebut demikian karena menakutkannya. Sumiyal munkaru munkar lianna kullama ra'ahu ankarahu. Disebut malaikat Munkar karena semua orang yang melihatnya pasti ingin mengingkarinya, tidak mau melihatnya saking menakutkannya. Bentakannya sangat luar biasa dahsyatnya, syadidal intihar. Faja'ahu malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Datang kepadanya dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, lalu bentakannya sangat dahsyat. Siapa yang tidak takut? Maka momen malaikat berbisik kepada orang yang istiqamah salah satunya di sana. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana keadaan manusia di alam kubur, orang mukmin begitu ditinggalkan oleh orang yang menghantar jenazahnya di kuburan, setelah dikuburkan lalu bangkit, lalu ditanya oleh dua malaikat dengan pertanyaan disertai dengan bentakan yang dahsyat, mereka bisa menjawab dengan jawaban yang benar dan tenang. Hilang rasa takut, hilang rasa khawatir, hilang rasa ngeri, rasa sedih, semuanya dihilangkan. Lalu bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Lalu Nabi SAW menyatakan, inilah yang dimaksud dengan firman Allah, yuthabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah memantapkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Dan ini hanya Allah berikan kepada orang yang istiqamah ketika di dunia. Istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas ibadah, di atas tauhid, di atas amal soleh, di atas semua kebaikan. Inilah keutamaan yang kedua dari istiqamah. Ketiga, istiqamah itu mengundang rasa cinta Allah baik kepada amalannya ataupun kepada orang yang melakukannya. Karena amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang continue, terus menerus, tidak berhenti, apalagi belot untuk maksiat dulu, untuk ingkar dulu, enggak. Walaupun hanya sedikit. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang continue, yang terus menerus, istiqamah di atas amalan yang baik tersebut, walaupun amalannya sedikit. Orang yang setiap malam tahajud cuma 2 rakaat, disertai 1 witir, 3 rakaat terus setiap hari, setiap malam, terus sepanjang hayat, lebih baik daripada orang yang sholat malam umpamanya 11 rakaat atau 23 rakaat semalaman, tapi sebulan sekali juga tidak. Tapi umpamanya cuma 10 hari sekali, apalagi setahun sekali, apalagi lebih jarang lagi daripada itu. Lebih baik sedikit tapi continue daripada banyak, berat, lama, tapi hanya sekali-sekali. Dan ini menunjukkan keistimewaan istiqamah karena mengundang kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada orang yang melakukannya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla.
Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus, yang kontinu, yang istiqamah. Walaupun amalan itu sedikit, tapi kalau itu dilakukan secara terus menerus, itu lebih Allah cintai daripada amalan yang banyak, tapi hanya dilakukan sekali-sekali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang Allah muliakan, sikap istiqamah di atas kebenaran ini yang membuat para ulama ta'jub. Seorang ulama Ahlus Sunnah, Wahab bin Al-Munabbih, dia pernah bercerita, marra rajulun abidun birajulin abidin. Ada seorang ahli ibadah berjumpa dengan ahli ibadah yang lainnya. Salah satunya kemudian berkata, malak, ada apa denganmu? Orang ini seperti berfikir. Dia menjawab, ajibtu mimman abarallaha wa balagha ibadatahu hatta malat bihi dunya. Aku takjub, kagum kepada seseorang yang melakukan ibadah yang luar biasa sampai mencapai puncak dari ibadahnya, sampai tidak ada sedikit pun kecenderungan kepada dunia. Dia meninggalkan dunia ini. Sekedar untuk apa? Untuk fokus melakukan ibadah. Apa kata Wahab bin Al-Munabbih? La ta'jab. Jangan kamu kagum kepada orang yang seperti itu. Walakin i'jab biman istaqam ala ibadatihi. Tapi kagumlah kamu kepada orang yang istiqamah di atas ibadahnya. Walaupun ibadahnya tidak sehebat ibadah orang tadi. Kagumlah kepada orang seperti itu. Ditanya siapa orang yang istiqamah di atas ibadahnya? Alladzina ya'budunallaha wa lam yusyriku bihi syai'a hatta mat. Orang yang beribadah terus kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun sampai matinya. Itu yang layak untuk kamu kagumi. Sampai mati. Istiqamah. Sesuai dengan firman Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan kepadamu. Adapun orang yang ibadahnya hebat sampai dunia ini tidak dia pedulikan, apa dijamin dia seumur hidup akan demikian? Tidak, belum tentu dia istiqamah di atas ibadahnya. Amat sangat mungkin suatu saat dia berhenti karena kelelahan dari ibadah hebatnya, karena menurunnya kualitas iman, menurunnya kondisi fisik, yang tadinya tiap malam, hampir setengah malam dia tahajud, besoknya hampir tiap hari dia saum sunnat, sehari minimal 1-2 juz dia khatamkan Al-Quran, dalam sebulan atau setengah bulan sudah tamat Al-Quran tiap hari begitu. Itu ketika iman naik dan ketika badan sehat. Tapi ketika iman menurun, badan juga melemah, menurun, sangat mungkin berhenti, kemudian tak mustahil berhenti total dari ibadahnya,
belot kepada dosa dan kemaksiatan, mati dalam keadaan demikian, ini banyak terjadi. Dan ini yang disinyalir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang masyhur dalam Arba'in An-Nawawiyah. Nabi alaihi salatu wasallam dalam salah satu penggalan hadis, di pertengahan hadisnya beliau menyatakan, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha wal iyadu billah. Ada orang yang ibadah hebat terus-menerus mengamalkan amalan-amalan ahli surga, sehingga tak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi dia masuk surga. Saking hebatnya ini ibadah, tapi ketetapan Allah mendahului, dia belot, dia berhenti dari ibadahnya. Kemudian dia berbalik, berbelot, meninggalkan ibadah dan melakukan dosa dan maksiat, mati dalam keadaan demikian, lalu dia masuk ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Ahli ibadah yang hebat ibadahnya selama masih hidup, belum tentu dia istiqamah di atas ibadahnya sampai akhir hayat, sampai ajal menjemput. Makanya jangan dulu dikagumi orang seperti itu, karena kita belum mengetahui akhir kehidupan orang itu. Tapi kagumlah kamu, takjublah kamu kepada orang yang istiqamah di atas ibadahnya, dia tak berhenti ibadah sampai maut menjemputnya, sesuai dengan perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Inilah ketentuan tentang istiqamah, keistimewaan istiqamah, dan ini merupakan penjelasan penyempurna atau tambahan dari khutbah-khutbah sebelumnya, bahwa wajibnya kita istiqamah seusai kita meninggalkan Ramadan dalam bentuk pertahankan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan. Tarawihnya diganti dengan tahajud, saumnya diganti dengan saum sunnah, tadarusnya tetap dilanjutkan, infak dan sedekahnya tetap dipertahankan walaupun Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Tapi hasil perjuangan kita di bulan Ramadan harus tetap kita pegang teguh sampai tiba di Ramadan yang berikutnya dan melakukan ibadah lebih bagus daripada Ramadan tahun kemarin. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah dalam ibadah, istiqamah di atas tauhid dan sunnah, istiqamah di atas kebaikan sampai maut menjemput kita dan mati dalam keadaan demikian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والسيل الأسقم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمورنا
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.